Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan yang sebentar lagi akan menerima tunjangan hari raya atau THR, demikian dengan gaji 13 bagi Bapak Ibu ASN dan aparat negara. Nah, ada informasi terbaru Bapak Ibu, yaitu mengenai tunjangan hari raya atau THR PNS dan gaji ke-13. Di sini disampaikan bahwa pajak THR PNS dan gaji ke-13 adalah 11% sama dengan PPN. Ini informasi terbarunya. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Apakah benar pajaknya 11% atau mungkin ada potongannya sehingga nantinya ini disebut sebagai pajak. Namun supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongaobandung.com memuat informasi penting terkait dengan harapan para seluruh ASN yang mana sebentar lagi akan mendapatkan pencairan tunjangan hari raya atau THR, demikian dengan gaji 13 yang sudah dijadwalkan sesuai dengan program pemerintah untuk membagikannya. Pembahasan mengenai pajak tunjangan hari raya para pegawai negeri sipil atau THR para PNS dan gaji ke-13 mungkin menjadi suatu hal yang sedang jadi fokus Anda saat ini. Nah, suatu hal yang wajar kalau hal ini diketahui seluruh penerima THR dan gaji ke-13 karena disebut pajaknya ada 11%. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu ikuti terus informasi berikut. Ada beberapa hal yang cukup penting diketahui terkait dengan pajak THR PNS dan gaji ke-13 pada tahun 2024 ini secara umum. Disampaikan bahwa tunjangan hari raya pegawai negeri sipil atau THR PNS 2024 dibagi menjadi dua tipe berbeda. Ingat Bapak Ibu ya, dibagi menjadi dua tipe berbeda. Yakni adalah THR pensiunan 2024 dan THR PNS aktif 2024. Nah, ini versinya beda Bapak ya. Kalau PNS itu sedang aktif, sementara pensiunan itu sudah tidak aktif lagi. Tetapi mereka tetap menerima gaji, ya, gaji pensiunan dan juga THR. Tentu keduanya punya besaran yang berbeda pula. Sementara tunjangan hari raya atau THR para pensiunan 2024 dan THR para PNS aktif 2024 memiliki jumlah yang berbeda, waktu pencairan diprediksi sama, ya. Waktu pencairan diprediksi sama tetapi nominalnya berbeda. Prediksi dari THR pensiunan 2024 kapan cair adalah pada 10 hari menjelang Lebaran, ya, sama dengan istilah, ya, Hamin 10 hari raya Idul Fitri. Artinya 10 hari sebelum Lebaran itu, ya, maka ini akan dicairkan. Jadi ini sama dengan prediksi pencairan THR PNS aktif. Lebih jauh lagi, tunjangan hari raya ini terdiri dari beberapa komponen. Dalam hal ini, komponen utama yang sangat menentukan adalah gaji pokok, ya. Gaji pokok. Sebagaimana gaji pokok juga kita ketahui bersama bahwa untuk para PNS, P3K, TNI, Polri aktif naik 8% dan untuk para pensiunan dan purnawirawan naik 12%. Kemudian, mengenai gaji pokok beserta beberapa komponen lainnya akan dijumlahkan dan melalui serangkaian perhitungan sampai ditetapkan untuk setiap PNS terkait. Pada mulanya, tunjangan hari raya atau THR pegawai negeri sipil dikenai pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat ini ada hal unik yang terjadi. Ingat Bapak ya, kalau biasanya dikenakan pajak sebagaimana aturan berlaku, tetapi di tahun ini ada hal yang unik terjadi. Ya, apa kira-kira hal unik tersebut Bapak Ibu?
Yaitu hal unik tersebut adalah sesuatu yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023. Ini adalah peraturan yang mengatur soal THR dan gaji ke-13. Salah satu pasal yang menarik adalah sesuatu ya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 pasal 13 ayat 2. Di sana terdapat hal penting yang patut dicermati. Di sana dijelaskan kalau THR dan gaji 13 dikenakan pajak namun juga tidak dikenakan potongan pajak. Ingat Bapak Ibu ya, ini ada dua versi yang harus sehaluan pemahaman ya. THR dan gaji ke-13 dikenakan pajak namun juga tidak dikenakan potongan pajak. Selengkapnya bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2. Disampaikan bahwa tunjangan hari atau THR dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pajak penghasilan ya atau yang disebut dengan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Ingat Bapak ya, dan ditanggung pemerintah. Tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ada pajak namun ditanggung oleh pemerintah, berarti THR dan gaji ke-13 tidak ada potongan atau pajak. Dengan begitu, maka secara harfiah, memang gaji 13 dan THR PNS dikenakan dengan pajak seperti biasanya. Tidak ada aturan pajak baru 11% atau apapun. Ingat Bapak Ibu, itu sudah jelas. Tidak ada aturan pajak baru 11% atau apapun. Namun, pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah. Pada akhirnya, para pegawai negeri sipil atau PNS menerima THR mereka secara utuh dan tanpa potongan. Itu sudah jelas. Jadi berikut ini perkiraan beragam komponen yang akan ada di THR PNS 2024. Yang pertama adalah gaji pokok, di mana gaji pokok ini sebagaimana biasanya Bapak Ibu ya, gaji pokok menjadi komponen utama dalam perhitungan THR. Besaran gaji pokok PNS akan menjadi dasar untuk menentukan seberapa besar tunjangan yang akan diterima. Peningkatan gaji pokok dapat menjadi indikator penghargaan terhadap kontribusi dan pengabdian pegawai negeri sipil. Yang kedua, tunjangan yang melekat. Tunjangan yang melekat merujuk pada berbagai jenis tunjangan yang secara rutin diterima oleh PNS, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan pangan. Jadi komponen ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan holistik kepada ya terhadap kebutuhan kesejahteraan PNS dan keluarganya. Yang ketiga, tunjangan kinerja per bulan. Tunjangan kinerja per bulan merupakan tambahan penghargaan untuk kinerja unggul PNS. Penambahan tunjangan ini diharapkan dapat menjadi insentif yang mendorong motivasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemberian tunjangan kinerja atau TUKIN juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian itu tadi adalah informasi soal pajak THR PNS dan gaji ke-13. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu dan bisa bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada pajak THR dan gaji ke-13. Kalaupun ada PPh-nya, tetapi itu adalah tanggungan pemerintah. Sama halnya, THR dan gaji ke-13 PNS ya utuh diterima 100%. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.